kamu cuma pilihan satu gini. Kalau kamu nggak operasi, saya nggak bisa tanggung jawab kalau itu pecah dan ngeracunin anaknya nanti. Iya. Kita bawa mobilnya lagi lurus aja, ketiduran juga, bangun-bangun orang teriak. Aduh gitu. Itu orang di belakang kegeletak. Baik lagi ke channel Exora. Jadi hari ini kita mau pergi ke kantornya The Sungkar Family. Teman-teman mungkin tahu ya, Saskia Sungkar, Shiren Sungkar, Teguh Wisnu, dan Irwansyah. Dan sekarang kita mau ke kantornya karena kita mau collab. Kita mau bikin video bareng sama mereka. Tapi kayaknya hari ini cuma sama Kak Shiren sama Kak Wisnu doang karena Kak Saskia sama Kak Irwansyahnya masih karantina karena habis dari luar negeri. Gitu, jadi ikutin keseruan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Exora. Walaupun kita sudah lama tidak upload tapi Udah lama. iya, udah lumayan lama. Enggak sih, kemarin kita upload ya. Iya, tapi nggak sesering dulu Iya, lah. kalau dulu kan setiap hari. Setiap hari. Sekarang kita kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kenapa? Karena lagi sibuk Iya, bisnis. betul. Jadi di itu tetap di maintain tapi lagi fokus bisnis. Nanti kalau udah ini YouTube Ini udah kencengin ini. lagi lah. Iya, betul. Gitu, dan sekarang kita lagi main ke kantornya Sungkar Family. Iya. Dan kita pengen di video kali ini kita tuh pengen minta wejangan biasanya. Pak Ustadz dulu atau Pak Ustadz kayaknya salah orang nih. Ini sama Kak Shiren udah kayak 7 tahun. 8 tahun tahun. pernikahan. Terus kita baru mau 2 tahun. Pasti kita butuh banyak banget pembelajaran ya. Betul. Masya Allah, 8 tahun sih masih muda juga sih ya sebenarnya. Selisihnya cuma 6 tahun ya. Cuman Banyak sih, banyak. Iya. Jadi sebelum nanti kita ngobrol mungkin Ya. kita boleh dikasih satu aja nih wejangan buat kita yang baru 2 tahun dan punya 1 anak ini. Apa sih kira-kira yang buat kita? apa tuh ya? Pendek aja ya? Iya. Pendek aja. Iya. Share dulu mungkin. Sabar. Sabar. Punya anak kan? Iya. Sabar. Itu poin Kunci ya? terbesar sebagai orang tua. Kalau misalnya masih umur setahun, masih bisa sangat ke-handle sih. Nanti kalau udah 5 tahun ke atas, sabarnya nambah 100%. Karena ya, poin dia sabar sih. Kalau jadi orang tua sabar, harus sabar banget sih. Pasti nanti ketika anak udah tumbuh kita baru tahu, wah sabar apa orang tua kita dulu sama Iya, kita. betul. Iya. Kalau dulu pertama punya anak yang pertama kan sekarang kan udah 3, alhamdulillah. itu ada perbedaan nggak? Maksudnya dulu tuh sabarnya gimana, sekarang tuh gimana, dan apa gitu? Maksudnya fasenya tuh berubah seperti gimana gitu? Berubah sih pasti berubah total Iya, ya. iya. Dari kehidupan aku berubahnya benar-benar berubah dan gak pernah kepikiran waktu itu nikah muda. Aku kan nikah umur 20 mau hampir 21. Nah, mau ke 22 udah punya anak 1. Iya. Jadi kayak dulu kan lagi berkarir banget tuh, lagi sinetron banget. Jadi benar-benar nggak ada kepikiran 21 udah punya anak gitu kan. Jadi pasti aku kepikiran tuh dulu karir lah sampai 28, 27 gitu. Jadi benar-benar kayak hidup berubah banget. Yang tadinya sibuk ngurusin fans, orang lain, syuting, ini sibuk ngurusin anak gitu kan. Itu tuh hidup yang berubah banget dan beda banget. Apalagi pas Allah kasih kepercayaan anak pertama, itu kan masih, namanya anak pertama kita semua masih kayak loading gitu kan, ini harus apa gitu kan, panikan gitu kan. Nah tapi ketika udah anak kedua dan anak ketiga kita lebih paham, oh iya gini ya jadi orang tua. Plus tapi kesulitannya nambah sih, nambahnya ibarat kata kayak bagi waktunya susah, adilnya susah, itu ya. Kadang-kadang kita suka nggak adil tapi kita nggak kerasa gitu. Dan itu anak aku yang kayak, kok mami lebih sayang sama ini tuh kayak wah kayaknya gue ada yang salah nih gitu. Padahal kita nggak berasa. Jadi kayak
itu sih yang aku lagi lewatin karena kan ada 3 dan masih kecil-kecil semua dan 3-tiganya butuh perhatian ekstra karena sekarang sekolah online gitu kan, jadi kayak itu berat sih, berat banget. Harus nungguin yang pertama, habis itu pindah nungguin yang kedua, habis itu aku yang terakhir kadar Allah memang yang ketiga ini Allah kasih ujian memang harus terapi kalau yang anak aku yang ketiga karena emang speech delay banget dan dia banyak lah yang harus dia terapi karena sosialisasinya nggak bagus dan yang lainnya banyak lah hal, jadi harus juga bagi waktu dia bolak-balik aku harus nanya terus kontrol ke terapisnya gitu, jadi kayak 3 ini nih yang lagi diperjuangin dan itu kesulitannya pasti banyak tapi kebahagiaannya lebih banyak. Iya. Tadi nyambung yang tadi itu sebenarnya di kita tuh sekarang lagi galau ya, kayak kita pengen punya anak kedua, tapi kita takut gak bisa adil tadi itu. Kayak kita tuh pengen, kan ini anak pertama kita sayang banget kan, anak pertama gitu kayak wow something magical gitu kan, ini nih anakku gitu. Terus kita tuh pengen punya anak tapi takut kalau pas ada anak kedua kita nggak bisa adil. Terus nanti Aaron jadi ngerasa kayak kasih sayang kita tuh belum full ke dia, terus udah ada anak kedua. Nah itu loh. Tapi jangan takut sih kalau Jangan menurut takut aku. sih sebenarnya, Jangan jalanin aja sih. Jalanin aja, karena memang kalau dibilang nggak adil atau tidak adil, memang itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat sih ya, kalau kita bilang ngomong adil. Tapi kan setidaknya kita berupaya dan ya berusaha untuk adil gitu. Artinya misalkan contoh yang simpel banget, misalnya kalau kata guru-guru kita ya gitu ya, misalnya kalau misal kita beli mainan untuk abangnya, adanya jangan lupa dibeliin mainan. Betul. Jadi gitu. Begitu Tapi juga kalau, sebaliknya. ya begitu juga sebaliknya gitu. Tapi memang perasaan tuh beda memang. Bahasanya tuh kecondongan kita terhadap satu anak tuh memang kadang-kadang memang berbeda. Itu nggak bisa dipungkiri memang. Tergantung kan anaknya juga ke kita kan. Kadang-kadang anaknya yang begitu dekat sama kita, ada yang anak yang cuek, itu kan ada juga gitu. Yang kayak kadang-kadang kalau apa-apa dia cuek aja gitu. Tapi ada yang anak-anak benar-benar datang, Mami, Abi, aku udah ini dong, udah ini. Terus, Mami sakit ya gitu. Jadi kecenderungannya tuh hati kita tuh deket tuh memang pasti berbeda. Kalau menurut aku ya. Tapi kita bagaimana kita tetap secara zahirnya kelihatannya itu benar-benar kita adil gitu loh. Kalau hati susah sih. Hati kalau menurut Karena aku kan ya. kayak karakter anak tuh beda-beda. Ini kan baru satu nih. Aku 3-3 tuh berbeda. Ada yang cenderung cuek, tapi baik banget. Ada yang bener-bener super duper perhatian sama kita, yang kayak ngambil hati orang tua tuh gampang banget gitu loh. Ada yang mainnya sendiri aja, gitu. Jadi pasti beda sih. Cuman beda. itu Tapi, PR-nya kita gimana caranya jangan sampai terlihat lebih condong sama salah satu. Kelihatannya memang harus adil, walaupun hatinya mungkin berbeda. Tapi bukan berarti ketika hati kita condong ke sini, kita nggak sayang sama yang ini, bukan. Kalau sayang sih semuanya, masya Pasti, Allah. namanya Ketiga-tiganya. Kalau ada anak 11 juga sayang ke 11-11-nya. Siap-siap. Cukup pada Gen Halilintar. Saya tereliminasi saja. Baik. Tadi itu bocoran loh saya. Targetnya 11. Itu cita-citanya kami. Cita-cita ya? Pada itu, benar. Itu cita-citanya dia banget. Aku pengen banyak anak. Aku pengen, masya Allah. Dia nggak ngerasa nyeden ya, Say. Mohon maaf, lahir batin. Tapi berarti kalau diizinin 11 pengen 11? Mau dong. Mau? Aku memang mau. Beneran. Aku nggak bohong. Punya anak itu nggak segampang itu. Maksudnya gini, membesarkannya. Dan itu kan titipan Allah ya. Karena ya misalnya kita bisa masuk surga karena anak, kita bisa masuk neraka karena anak juga. Ya dong, kalau anaknya salah, kita yang kena nanti ya kan. Mendidiknya salah, kita salah juga. Jadi kan nggak ada anak ujian, ada anak juga ujian gitu buat kita. Itu kan titipan. Namanya manusia itu kan pengen kayak gini, tapi tetap Allah yang tentukan. Biasanya kamu nggak mungkin 11 kamu akan mungkin mampu, misalnya kayak gitu kan. Allah yang tahu kan, bukan kita yang tahu. Betul. Jadi ketika kita pengen berapa? 11. Tapi Allah yang tahu yang terbaik. Udah, kamu tuh cukupnya cuma 5 gitu misalnya. Kan Allah yang tahu. Kita kan pengennya kayak gini. Kayak misalnya Wayan pengen sesuatu, misalnya aku pengen bisnis yang ini. Ternyata kan sesuatu yang kita lihat baik belum tentu baik buat kita gitu kan. Gitu. Jadi keinginan ada sayang, tapi yang nentukan tetap Allah. Iya, kumpul aja. Terus ada ini nggak sih Kak, ada tips misalkan udah punya anak 3 nih, terus pasti kan nggak mungkin semuanya sama Kak Kiran, semuanya sama Kak Wisnu, ngebaginya gimana sih? Ya alhamdulillah aku memang di rumah kan tinggalnya sama mertua, sama mama papahnya Kak Ino. Terus juga aku ada mbak juga, ada asisten aku juga yang dari dulu udah kerja sama aku. Jadi kayak aku sebenarnya yang bantuin banyak. Cuman kan gini,
mereka membantu aku banget, alhamdulillah mereka baik-baik banget. Dan aku sangat terbantu sama mereka, jadinya aku masih bisa kerja gitu kan. Iya. Tapi banyak hal yang aku nggak bisa nyerahin semuanya, kayak sekolah, PR. Kalau sekolah susah udah. Susah ya? Iya. Udah, bapaknya aja susah. Bukan sekolah udah ditolong. Susahnya tuh lebih ke anaknya yang nggak mau atau Mungkin endurance-nya ibu lebih bagus. Maksudnya berarti stamina ibu tuh lebih bagus untuk menghandle menghandle anak-anak. Maksudnya kalau aku paling ya butuh 15 menit saja udah cukup. Sekolah SD-nya 5 jam, kalau lainnya alhamdulillah. 5 jam Itu kayaknya. bagian jam 7 sampai 7.25 ada zikir pagi, habis itu udah gantian kayak pelajaran. Kita 15 menit kayak udah deh. Dulu sebelum pandemi kan masih sekolah offline, tapi kan tetap kita yang ngajarin kan di rumah. Itu tuh Kak Wisnu tuh kayak semangat dong yang Dia sering curhat. ini didik. Ya aku Dia curhat sering sama curhat. suami dong. Iya kan, aku kan kerja. Ya kan, yang anak kamu tuh nggak mau ini gitu kan. Kamu nggak mau dikasih tahu ya, aku curhatnya sama suami Iya, dong. Habis iya. itu waktu itu ngobrol sama Sabar, Ustadz sabar. bilang curhat aja sama suami karena itu kita butuh. Iya, iya. Dan suami itu harus dengerin Dengar. aja gitu. Jadi Dengar aja, dengar. dan kita seneng ya didengerin, ya udah penting bahasa gue udah habis gitu Iya, kan. bener. Aku Kita tuh curhat. nggak butuh jawaban. Iya, iya. Semuanya itu tuh butuh didengar. denger aja. Tapi aku jadi maaf udah dengerin aja, aku mau curhat, aku pengen marah-marah Iya. gitu kan. Karena kan nggak mungkin marah-marahnya ke anak dong. Jadi kayak aku marah-marah deh sama Kak Wisnu deh. Biasanya kayak sabar, pahala kamu gede, Gede. segala macam. Pas Kamu tahu sekolah. kan kenapa wanita itu dimuliakan? Ya? Sampai disebutkan tuh dalam hadis ibu bapak. Kamu tuh begitu mulia sayang. Oh kamu ini. Udah sabar. Pandemi terjadi, akhirnya kita semua di rumah. Waktu aku jaga anak di rumah. Aduh, gak kuat. Kapan kerja? Kamu di rumah. Sayang tolong buat jawab. Aku cuma bilang, kamu jagain Hawa, kamu jagain Adam. Kan suami belum sekolah. Iya. Kamu jagain Adam, mau nggak keluar. Gak kuat. Kan 15 menit yang udah yang gue jadi galak, mau masuk-masuk. Sesusah itu ah. Berarti alhamdulillahnya dibantu sama banyak orang di Banyak orang di rumah, cuma ada bagian-bagian tertentu memang yang Harus orang tua. harus orang tua. Iya. Gak bisa diwakilin sama siapa. Ya. Nah sekarang kalau ngebagi waktu kakak sama suami, sama kerjaan, sama anak gimana? Sama suami kan, karena kan pasti kan dari Itu pertanyaan yang sampai hari ini gue masih loading setiap hari. Jadi kayak hari ini bagi siapa ya udah jalanin aja. Gitu. Iya, karena aku tuh mikir waktu masih berdua kan ya udah lah ya. Iya, betul. Fokusnya bisa langsung ke dia. Terus giliran punya anak, kadang aduh bikinin teh aja udah bentar sayang ini belum bener gitu Iya. kan. Atau enggak pagi-pagi ya eranya belum ini, tehnya belum ada gitu. Gimana sih kakak ngebagi waktu supaya Kak Wisnu tuh juga Gimana kakak? terfulfilkan gitu. Itu jujur pertanyaan banyak orang yang gue masih bingung jawabnya. Kayaknya jujur ya. Karena itu susah banget sih. Iya. Ngebagi waktu itu susah banget, apalagi aku masih kerja. Masih kerja banget juga gitu. Tapi kalau ini saran aku ya, jangan sampai itu hal yang bikin kamu takut nggak mau belum siap untuk anak selanjutnya. Jadi kayak gini. Iya. Kadang-kadang kita tuh terlalu pemikir padahal Allah itu kasih kemudahan nantinya gitu. Jadi kayak kalau aku ditanya ngebagi waktunya, nggak mungkin aku bisa jawab. Karena setiap hari itu kayak beda jadwal, beda. Jadi kayak aku, tapi pasti harus ada prioritas ya dong. Prioritas kita berdua udah di anak sekarang, bukan di quality time kita berdua. Tapi quality time kita tetap harus Harus ada. ada. Harus ada. Itu dari, kita kan ada class parenting. Hmm. Ustadznya sendiri yang bilang, quality time harus ada, me time harus ada. Karena nanti stres gitu. Jadi kayak Kak Wisnu pun kalau Ahad sama Sabtu itu di rumah buat anak-anak. Itu kadang-kadang aku izin mau ke salon ya. Dan Kak Wisnu tuh nggak larang. Ya udah me time ya kamu deh, kan aku lagi di rumah sama anak-anak gitu. Terus kalau misalnya ada waktu luang nih, Kak Wisnu udah selesai meeting kan kantoran, udah selesai meeting, ya kita sadar kita butuh waktu berdua dan urusan sekolah anak-anak udah selesai. Terus misalnya udah selesai lah semuanya dan anak-anak itu kan ada waktunya nonton di rumah. Ya udah kita pacaran keluar. Jadi itu tuh kayak itu tuh nggak bisa dijadwalin, tapi kita harus Fleksibel ngerti gitu ya? kebutuhan. Iya. Waktunya lebih ini lagi. Kita harus ngerti kebutuhan, kita harus tahu, oh kita tuh punya me time, Iya. ibu tuh. Terus kita tuh punya couple time, Iya. Ya. gitu. Jadi
jangan sampai stres gitu loh, karena kan ya kebayang dong ya tidur aja rame-rame gitu. Sekarang pas tidur berlima Kak? Apa Enggak. Oh. Ada biasanya. bertiga berempat. Ada udah tidur Ya selima. karena udah coba bareng-bareng gak bisa, nggak ada yang tidur. Alhamdulillah. Doremi nangisnya. Jadi maminya tinggal gini. Malam gak bisa. Jadi kayak Sofia yang paling jarang bareng-bareng. Tapi kalau Sofia sama yang Hawa sering bareng. Yeah. Jadi kayak ganti-gantian gitu loh muter tidurnya. Cuman nggak berlima. Jadi paling sering tuh berempat atau bertiga. Tapi yang jarang berdua. Iya. Pasti harus ada anak di tengah. Oh gitu. Iya. Gitu. Kalau bisa dibagi ya, kalau tadi Shiren sampaikan, jadi kan sebenarnya ada family time, ada couple time, Iya. ada social time, ada me time. Ya. Gitu, ada 4 berarti kan. Family time tadi yang anak-anak, keluarga segala macam itu family time. Iya. Couple time kami berdua. Nah itu harus ada waktu berdua tuh. Iya. Jadi harus sediakan waktu. Memang ada tanpa anak. Pacaran lagi kemana bareng berdua. Kalau pernah ini ke mall, Iya. kita cuma minum boba-bobaan, gitu kan. Itu termasuk couple time, gitu Iya. kan. Terus ada social time. Ini bersama teman-teman kita. Iya. Pasti ada rasa pengen ketemu teman walaupun Iya. tidak bisa seperti dulu. Iya. Betul. Gitu ya, lama-lama sama teman. Yang penting ketemu. Gitu, Tapi yang nggak lama-lama. Nggak lama-lama. Iya. Terus sama me time, tadi kayak Sharon, aku pengen solo dong, aku juga kadang aku pengen ini dong sendiri gitu, itu ada juga gitu. Jadi kita harus menghargai, tapi di balik itu semua ada skala prioritas kan. Skala prioritasnya adalah yang family, Ya. di mana ada anak-anak kita, ada ini segala macam. Nah kalau aku memang lumayan, kalau secara waktu aku cukup terstruktur untuk waktunya ya, dalam arti waktu aku untuk hari dalam satu pekan setidaknya itu sudah harus kesini tuh harus benar-benar ada waktunya, Yeah. udah terschedule gitu. Nah tapi waktu couple time ini memang harus bahasanya lebih Fleksibel lebih lah. fleksibel lah. Kadang-kadang aku kan udah selesai meeting, mungkin meeting selanjutnya 2 jam lagi misalnya gitu. Sharon bilang ya kesini yuk atau nonton ya atau apa gitu. Aku harus yaudah deh, yang itu bisa aku mundurin dikit misalnya kayak gitu. Jadi memang harus lebih fleksibel juga gitu. Seminggu sekali lah. Tapi itu yang penting tuh, couple time penting tuh. Penting banget tuh. Hanya walaupun jalan berdua kan. Walaupun jalan berdua ujungnya ngomongin anak. Iya. Iya. Ya, Iya. tetap. Pasti. Iya. Pasti kalau udah jam 2, gimana anak? Gitu gimana Iya. anak? Tetap mau lagi makan di restoran ya sama orang tua Iya, ya. Iya. benar Yang kepikiran. tadi ada di sekolahnya gini Iya. pasti ngomongnya tetap anak juga, tapi kayak aku tuh butuh ngobrol sama dia Iya. berdua ya, nggak Betul. mungkin di rumah pasti rame. Jadi kayak couple time tuh kita suka banget. Kalau dulu tuh kita sering rencananya tuh kayak pengennya keluar negeri gitu, cuman kayak Susah sekarang. susah. Jadi ya Makanya udahlah di susah jalan banget. di dalam kota aja. Dari kemarin tuh kepikiran keluar negeri, tetap pikirnya bawa anak tiga-tiganya, bawa anak. kayak nggak tega aja gitu ninggalin. Tinggal lama gitu ya. Cuman bawa semuanya agak PR juga ya. Stres juga sih sama. Untuk saat ini ya, karena kita udah punya pengalaman dulu walaupun sekarang udah nggak kayak gitu. Adam ya dulu ya, ingat nggak saya waktu masih usianya masih berapa tahun ya? Ya, 20 tahun? apa? Iya, 3 tahun? jadi kita 3 tuh tahun ya? punya hobi yang berbeda. Hmm. Aku tuh keluarganya traveling banget anaknya. Hobinya traveling banget. Iya. Kak Wisnu itu nggak suka traveling dan Ah. lumayan paranoid naik pesawat. Iya, sama. Kebayang dong. Iya, iya. Nggak, Kan parno. berabu. Aku bener kayak turbulence kayak karena mungkin dari kecil mama papa aku tuh Iya. traveler banget ya. Iya. Aku ya tidur gitu. Kalau dia bener kayak udah dia tuh surat dibuka sama bagus sih. Alhamdulillah. Tapi kayak ada parno banget gitu. Iya. Emang nggak terlalu suka gitu Iya, sih. iya. Iya. Jadi kan itu tadi tuh, jangan sampai itu jadi ribut, tapi kita obrolin tuh, kayak aku suka banget traveling loh, kamu nggak suka, ya udah, berarti kita bikin perjanjian. Aku ngalah deh, aku nggak terus-terusan, kamu juga ngalah, kamu nemenin aku dong, gitu. Jadi setahun ada. sampai kita jatahin, setahun tuh berapa kali? Ini sebelum pandemi ya, setahun tuh 2 kali. Sekali anak, sama Berdua. Kak Wisnu berdua, sekali Sama sama anak. anak-anak. Oh. gitu. Tetap harus ada berduanya, walaupun Dulu. jalan luar negeri gitu. Iya, 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 iya. Keduanya. Kita belum pernah gitu soalnya kan setelah Iya, langsung itu ini langsung ya. pandemi kan. Jadi Iya. kita belum pernah praktekin itu sih. Dan waktu kita honeymoon tuh aku udah kondisi isi. Iya. Oh, Jadi tuh Mual-mual dong ya. Iya. iya. kalau mal-malnya nggak terlalu, tapi moodinya tuh parah banget. Pasti. Sampai dia bilang waktu aku hamil tuh kayak bukan aku. Iya. Oh gitu. Tapi bener loh. Modi sih. Itu apa ya? Kalau ada orang Jawa kan bilang gawan bayi. Bawaan bayi. Bawaan Iya. bayi. Bawaan bayi. Dulu aku kira itu tuh mitos-mitos doang gitu loh. Nggak Tapi ada. aku bener-bener selama sebelum nikah sama dia, terus hamil, terus air udah keluar, udah nggak hamil, itu bener-bener fase hamil tuh aku kayak
ketemu orang lain gitu. Oh. Kayak ini bukan Dinda gitu. Dan setelah dia lahir emang sifat-sifat itu hilang semua. Hormon. Iya kayak wow, berarti Iya. bawaan bayi itu ada loh. Terus bener-bener aku tuh nggak mau tinggal sama dia. Iya. Sedangkan Nggak mau dia tinggal? masih kerja. Iya. Oh, nggak mau ditinggal? Nggak mau ditinggal. Jadi setiap dia mau berangkat kerja, padahal kerja cuma 10 langkah dari rumah. Iya, kantor kita tuh sebelah satu komplek lah. Iya. Jadi aku cuma jalan kaki. Ya Allah. Aku cuma mau jalan kaki selisih 4 rumah kali ya. Dia tuh bete, Bete, marah. Pokoknya yang Moody bikin ya. moodku jadi kerja tuh malas banget gitu. Iya, emang ke bawah. Iya. Aduh, nggak kayak gitu ya. Enggak deh. Cuma kalau aku Iya. sakit-sakitan, hamil tuh selalu sakit-sakitan. Oh. Hamil Adam, ya itu ujian orang ya, beda-beda ya. Kalau dia mungkin kemut itu ujian loh. Iya, iya, iya. kan, biar gak berantem Betul. gimana tuh caranya. Betul. Kalau aku tuh lebih sakit-sakitan sih. Jadi kayak waktu Adam itu, aku plasenta previa. Jadi setiap melangkah pendarahan, setiap melangkah pendarahan. Dan itu kandungan masuk 3 bulan, aku pendarahan parah. Jadi udah kirain kehilangan anak. Iya. Dikirain, Sempat tuh ya. iya. Sedih banget. Kirain tuh keguguran. Dan itu aku muntah-muntah tuh selalu sampai 8 bulan. 7 bulan. Aku setiap hamil tuh Setiap hari itu Kak. setiap hari. Ya Allah. Dan Yang itu mana? nggak ada namanya morning sickness. Kalau gue sih all day sih kayaknya kayak Iya. pagi tengah malam tuh muntah gitu. Jadi hamil aku berat banget sih. Hamil aku selalu berat. Yang kedua juga gitu. Tapi yang kedua nggak terlalu parah. Dan yang Pak Adam sih paling parah karena hamil 7 bulan aku harus operasi usus buntu. Aduh. Itu gimana Kak? Ya, jadi Beda ya tapi ya. beda-beda alur kan. Kan bayi kan di dalam itu serem banget sih. Jadi kayak aku datang udah nggak kuat, panas tinggi, Aduh. perut sakit banget, nggak kebayang usus buntu dong. Terus dokter cuman gini, Operasi. kan di apa sih? USG. Iya di USG. USG. Tapi bagian ususnya kan, kamu usus buntunya udah Dan mau harus pecah. operasi sejam kemudian ya? Sejam kemudian kamu harus operasi. Sejam kemudian. Pokoknya pada hari itu. Kita kaget kan, waduh. Iya. Itu langsung, aduh gimana nih? Lemes gue. Telepon orang tua langsung gitu, gimana? Dan orang tua aku lagi di luar negeri dua-duanya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin kan waktu itu. Berdua aja. Karena abis itu operasi. Iya, iya, iya. Kia lagi di luar negeri juga, jadi kayak udah mewek Aduh. banget deh. Kamu cuma pilihan satu gini. Kalau kamu nggak operasi, saya nggak bisa tanggung jawab kalau itu pecah dan ngeracunin anaknya nanti. Iya, iya. Kayak ya udah operasi Iya. aja. Dan Aduh, gue kan itu dikasih bius bener-bener. paling ringan. Dan anak pertama kan. Iya. Jadi ya, aduh ya Allah. Oh iya perasaan- nggak bisa bius total ya Kak? Gak bisa. Nggak bisa. Jadi biusnya paling, kalau nggak babynya mabok Iya. dong. Jadi di biusnya paling ringan, jadi benar-benar sakit. Jadi gue sadar gitu kayak sakit. Tapi kan itu kan hamil pertama ya dan masih muda kan itu 21 Iya. tahun itu nggak bikin trauma kan hamil kedua kan deket kan jadi Iya. itu nggak bikin trauma ya berarti. Gimana ya? Beda memang. Gini, aku tuh trauma waktu Iya, itu jujur. Tapi ya itu ya Allah tuh udah kasih keistimewaan sama semua ibu menurut aku ya. Kayak aku tuh selalu ngomong, dia udah kesel gitu. Kayak dengernya kayak, aku gak mau punya hamil lagi, aku capek, sakit. Bisa tuh udah kayak Veo aja ntar juga hamil lagi. Kepengen lagi maksudnya gitu kan. Dan tuh bener, anaknya keluar, sakitnya hilang sih. Iya. Anaknya keluar tuh kayak, aku tuh melahirkan Adam, itu 26 jam kontraksinya. 2 hari aku tunggu. Iya. 1,5 hari. Itu bener-bener kayak mau mati sih, bener-bener kayak Induksi 3 kali. Kak. Induksi 3 3 kali. 3 Sakit kali banget induksinya. Iya. Aku bener-bener kayak mau sesar udah tanggung, Iya. udah sakitnya 1 hari lebih. Bukan mau sesar mau tanggung, dia emang nggak mau sesar. Oh. Aku sesar, aku udah sampai Iya. bilang sayang udah ada sesar aja. Iya. Enggak, Kamu nggak ada gara-gara bedanya pernah kok, gitu-gitu. gara-gara pernah operasi, jadi aku kayak mau masuk ruang operasi tuh parno. Iya, iya, iya. Apalagi Aku sakit pernah ya. operasi ada anaknya, gimana sih iya. kayak masuk ruang operasi lagi kayak gue gak mau dibalik lagi. Jadi kayak pengennya normal aja. Itu sih kenapa aku nggak mau sesar. Aku lumayan paranoid sama ruang operasi gitu karena pernah operasi pas ada baby gitu. Iya. Jadi kayak takut banget sih, takut banget gitu. Oh, itu perjuangan. Iya. Sedih kalau ini kalau ngomongin Adam ya anak pertama tuh ya. Iya. Makanya setiap aku pernah tuh disuruh nulis semacam testimoni lah bagaimana perjuangan Shiren ketika ini. Aku sampai bilang Adam kalau kamu denger ya suara tulisan maksudnya baca tulisan ini perjuangan mami kamu tuh masya Allah. Aku sampai nangis karena benar-benar berjuangnya tuh di anak pertama tuh masya Allah deh. Aduh ya Allah dari plasenta sampai aku kira waktu itu keguguran ya sayangnya. Iya. Sudah bercecer di ini di lantai. Aku sampai nggak. Iya. Yang Itu aku lagi kuliah. Nggak bisa nolong. Aku Nggak bisa kuliah. nolong udah Nge-freeze. stres sendiri. Iya. Yang di kasur. Yang Karena udah di kasur. udah ini deh. Udah ini sampai pendarahan terus operasi usus buntu atau operasi usus buntu. Aku yang di
waktu dia operasi aku ke musola langsung doa terus sampai selesai. Heeh. Sampai ini, waduh stres banget tuh. Anak pertama sih ya benar-benar. Panik Ya Allah. kan, nggak mau kehilangan banget Iya, gitu betul. kan, kayak nonton jalik lah, terus melahirkannya juga susah banget gitu kan. Pas melahirkan tuh aku inget banget pas udah jadi stuck pembukaan 4, masih ada 6 pembukaan lagi ya kan, 9 ya, Perjuangan, berarti Masya 5 Allah. lagi. Terus dokternya cuma gini, tapi itu ya, nih ya, itu tuh kekuatan doa yang kadang-kadang kita tuh ngeremehin doa. Kalau doa Jadi- itu nomor pertama ya. Betul, itu kan kekuatan orang Islam ya, kita punya senjata pertama itu doa. Itu dokter datang, Bashirnya masih kuat, anaknya masih oke. Kan dokter itu akan mengarahkan ke operasi kalau anaknya udah stres, ya dong. Iya. Aku tuh yang penting apapun lah gitu, mau terbaik, sesar ayo ya. normal, aku yang penting anaknya oke gitu. Anaknya masih oke ya dok, oke. Ya udah sih kayaknya saya mau tetap normal. Ya udah, kamu normal aja, karena anaknya belum stres nih, alhamdulillah anaknya baik-baik aja. Saya kasih induksi yang terakhir sebelum sesar, tapi ini sakit banget ya Bu. Gue bilang dari tadi sakit loh dok, saya udah nunggu 16 enggak, saya udah nunggu 26 jam 6 waktu jam. itu, kayak apa? 24-an ya, lupa lah. Terus dokternya bilang, oke saya infus ya, tapi ini sakit banget loh Bu, gitu. Terus aku nanya lah sama susternya, Sus, saya itu setiap pembukaan berapa lama ya biasanya kalau pakai infus ini? Oke, pembukaan biasanya satu pembukaan 1 jam. Berarti masih ada 5 jam lagi ya saya nahan kayak gini ya. Gitu. Dan itu kan tiap 5 menit sakit kan? Iya. Aduh sakit banget lah kontraksi itu ya. Terus nah di situ aku benar-benar nggak kuat. Aku berdoa sama Allah benar-benar kayak ya Allah, tolong bantu saya benar-benar nggak sanggup, udah capek dan badan saya tuh udah nggak kuat lagi. Tolong permudah saya melahirkan ya Allah. Dan itu benar-benar sampai nangis kan, sampai kayak benar-benar udah capek ya kan. Terus dan akunya tuh kan nggak tidur, sedangkan ngeden butuh tidur Iya, kan. Dan iya. alhamdulillah tuh sebelumnya dikasih tidur lah sama Allah 2 jaman karena hilang rasa sakit, tiba-tiba terus kayak ngantuk gitu kan. Nah akhirnya abis berdoa itu infusan masuk 15 menit ketubannya pecah, melahirkan. Nggak jadi 5 jam. Itu lagi sholat asar, Lagi doa dipanggil, juga itu. Bapak, mas, Mas, ya lupa, oh papa ya. Bapak. Ya makanya melahirkan lah. Ya, itu mesti mungkin yang ada lagi kesulitan apapun, Iya. kadang-kadang itu kita Doa, meremehkan Masya doa Allah. Iya. kan. Karena kan yang pertama harus doa dulu, baru Iya. kita melakukan ikhtiarnya gitu ya. Betul. Jadi kita suka kebalik ya, kita Iya. ikhtiar dulu baru doa. Iya, benar. Baru doa dulu gitu, Masya Allah. Masya Allah banget, aku dengernya aja ikut Iya. merinding banget. Iya. Karena pengalaman kakak-kakak aku juga pada induksi dan Oh, aku induksi juga? nemenin di ruangan melahirkan gitu. Jadi kayak Induksi terbayang. berapa kali? Kakakku yang ketiga 6 kali. 6 Induksi? Aku 3 kali udah melayang. Makanya kata dokternya ini ibu terbanyak loh ini. Iya, Apa? banyak banget. Nah, makanya sampai keluarga udah sesar aja. Tapi dokternya kak, aduh ini udah Bentar kayaknya lagi. kepalanya tuh udah turun Turun banget, banget, sayang sayang ya. banget. Terus kuat sampai akhirnya kakak aku udah Aduh. nggak mau saya nggak kuat. Habis itu dokternya datang bisa habis itu lahir. Jadi Iya kayak sih. butuh afirmasi juga. Betul, Iya, betul. Kayak dia dulu sempat takut banget karena ada riwayat keluarga kamu tuh Induksi induksi semua. semua. Yang perempuan tuh induksi Oh. semua. Jadi dia sempat, aduh gimana ya mas nanti Iya. aku gitu, dia khawatir banget. Aku sampai hypnobirthing gitu kan, Iya. supaya aku tuh berani. Terus itu juga Dapat tahu juga aja. Berting. Aku Oh, udah berting dia nyebelin. Dia ketawa terus. oh gitu. Soalnya dia itu berting, aku nggak tahu kalau itu Dia nggak datang. Jadi aku yang dia hypnobirthing. kan apa sih pelatihan apps? Iya hypnobirthing. Iya. Pernapasan. Iya, ikut. Pernapasan kan? Dia ikut Dia ininya. ketawa, gue lagi Aku nggak ngeden. pernah nemenin yang itu. Tiba-tiba yang waktu kedua aku temenin dia, Aku bilang, ya aku sabar. Ya, bilang, kamu kenapa? Gitu. Apa sih kamu ini? Ini kan kamu kenapa? Gitu. Tinggal ngeden doang. Dia ketawa. Wajah. Ini sakit banget lo ketawa. Dan dia tuh udah gak bisa nahan ketawa gitu kayak semangat semangat. Akhirnya tau gak apa caranya gimana? Biar dia nggak ketawa, nggak enak. Dia kesel kan Iya. kalau aku tawa kan. Jadi aku gini, iya sayang gua. Tapi aku ketawa, pura-pura kayak nangis gitu. Sayangku sayang. Kenapa
yang ketiga nggak hipno lagi. Yang ketiga udah nggak usah pakai hipno dari gue lah. Saya nggak tahu, tiba-tiba istri kita yang ya Allah. Lihat itu di kamar kan sendirian. Oh gitu. Tapi tuh kalau kamu lihat juga kayaknya kamu nggak Aduh ya Allah. Kasih kode kayak kasih apa? Dipikir-pikir emang aneh banget. Iya. Kasih Aku bilang ini mau berang mana nih? Iya semua pegal. Kayaknya kalau kita ngaca emang kocak sih. Iya sih, cuma kan kita udah sakit ya aja. Gue udah gak peduli orang lain. Yang penting anaknya keluar gimana caranya, sakit banget. Cuma apapun itu yang penting mau nolong, maksudnya yang penting anaknya sehat. Iya, betul. Sama mungkin ini saya kan kita kan ini fasenya kan insya Allah kita ya atas izin Allah semoga kita dapat anak yang kedua misalnya. Amin. Amin. Lagi nah itu kan kita kan menuju fase itu tuh. Nah mungkin ada tipsnya buat dia kalau nanti atau aku juga sebagai suami anak kita masih umur setahun sampai hampir mau ke 2 tahun paling ya nanti ya itu dan dia hamil itu kira-kira ada Mana sih Ren? apa yang Sebenarnya tipsnya libatin kakak sih. Itu tuh sebenarnya aku Dari tuh awal nanya sayangnya. juga sih, belajar itu dari mulai hamil itu kakaknya dilibatin. Oh, Gitu I see. jadi kayak Iya. kakak sini, ini ada baby di perut. Adik kamu. Sesuai dengan bahasanya dia yang dia udah ngerti. Baby, sayang baby, kakak hebat. Jadi kayak bahasa-bahasa yang bikin dia tuh ketika adiknya lahir kayak dia happy, bukan dia merasa kesaing. Karena banyak kan kakak sama adik nggak akur karena itu kayak ngerasa persaingan gitu. Jadi kayak Adam tuh gitu pas aku hamil ya walaupun tetap pas lahir pasti ada berantemnya namanya anak adik kakak ya. Dilibatin dalam semua hal lah gitu. Dilibatin supaya dia nggak ngerasa kecil hati orang tua aku akan nyayangin yang lain. Kalau antar pasangannya ada Antar ini nggak? pasangannya- Ada perbedaan nggak? Perbedaannya yang pasti waktu sama pasangan lebih berkurang. Oh. Iya dong. Jadi ada yang namanya apa? Kita bilang semuanya tuh sebah pendek gitu jadi kayak ngobrol lebih singkat. Jadi kayak nyempetin aja sih semuanya. Kayak contohnya aku tuh kan suka ngomong. Dan Kak Wisnu itu tahu aku yang suka cerita. Jadi dan cerita itu kan hak istri ke suami. Suami harus mendengarkan. Jadi sebelum tidur, ini Masya Allah ya, Kak Wisnu tuh capek pulang kerja kalau aku belum tidur. Kak Wisnu akan nanyain aku tetap walaupun dengan ngantuk. Jadi tetap dengerin aku cerita anak aku ngapain aja hari ini. Karena kan anak-anak udah tidur, terus aku nih pengen ngobrol dong gitu. Jadi itu sih, jadi kayak tetap suami tuh harus nyempetin diri lah buat istri mau sesibuk apapun. Karena itu kan yang dihindarin ya, sampai ceritanya sama yang gak jelas ya dong. Harus cerita sama suami dong yang pertama. Jadi komunikasi yang baik lah ya. Komunikasi harus tetap Silakan komunikasi yang baik. Dia juga suka cerita soalnya. Iya. Suka banget Terus sama cerita. sih kayaknya yang kakak yang suka cerita kan. Iya, buat cerita. Sama aku juga. Tapi itu memang fitrahnya. Perempuan Oh, iya. Perempuan kan kosakatanya tuh lebih banyak. Ya, benar. Emang benar. Kosakatanya itu lebih banyak. Jadi Iya. diciptakan untuk bicara memang. Bicara. Nah kita menampung. Nah, makanya kalau malam tuh kalau misalnya ya sayang, kalau udah ngantuk, ya gimana? Aku siap. Aku siap. Gimana? Iya, sama yang ngantuk. Iya. Yang awalnya aku mungkin dulu bete, ya nambahin umur lah, pendewasaan diri bete kayak kenapa sih tidur nyampe rumah. Lama-lama aku malah kayak nggak jadi bete, jadi malah kayak makin sayang kayak aduh makasih ya udah ngantuk-ngantuk masih dengerin aku gitu. Tapi yang bikin semangat apa nggak? Tau nggak yang? Apa? Jadi sebenarnya kita mudah-mudahan termasuk mudah-mudahan bisa mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau yang pernah aku baca ya itu nggak tidur sebelum istrinya tidur. Dalam artinya kan mendengar cerita istrinya Iya. gitu kan. Iya. Wah kalau dibilang kita dibandingkan Nabi Muhammad jauh lebih capek Iya. Nabi Muhammad SAW ya. Maksudnya dibanding kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Gitu. Cuman bagaimana beliau berarti kan sangat memuliakan dan mendengar istri gitu. Makanya pada saat itu aku coba naruh. Iya. Itu nggak bisa ngantuk padahal. Aduh susah. Parah. Dulu waktu syuting aja, ya ampun lagi di jalan raya di pojok bisa tidur. Beneran Nggak tidur lagi bisa, syuting. nggak Lagi syuting bisa. gitu.
paling sering kalau tidur ya kan. Tidur lah, tiduran. Ya udah. Iya, sinetron itu kan paling hobi sinigo ya kan, mimpi gitu kan. Susah banget di take-nya. Tidur hilang. Ngigonya mana? Nggak bangun gitu, tidur aja gitu. Jadi susah banget dia nahan ngantuk. Aku makanya kan kalau misalnya mobil harus ada driver. Kalau enggak bahaya. Kamu Iya. pernah tabrakan gara-gara lucu ceritanya temen sakit. Terus bilang, lu sakit di sini bawain mobil. Kalau kan nggak apa-apa, lu lagi sakit, kita bawa mobil. Mobilnya lagi lurus aja, ketiduran juga, bangun-bangun orang teriak. Allah Akbar. Aduh gitu. Itu orang di belakang kegeletak. Gitu. Makanya itu bahaya. Yang di belakang siapa? Bukan ketawa saya. Bukan ketawa. Kamu tuh bahaya loh. Jangan ketawa-ketawa nanti aku diserang. Bukan ketawa maksud aku. Gimana ya? Gimana sih? Bukan aku tuh saking gampang tidurnya, saking gampang tidurnya kayak Yang di gitu. belakang Tapi itu orangnya nggak kenapa-kenapa. Karena Alhamdulillah. orang kita cuman udah. mereka shock juga karena kan aku naik trotoar mobilnya. Oh. Aku tuh masih naik trotoar aja belum bangun. Oh iya? Mobilnya naik trotoar belum bangun, waktu bannya pecah. Dar gitu terus orang teriak, "Allahu Akbar," itu aku bangun. Ada apa ya? Astagfirullahaladzim. Terus lihat, ya Allah, ban udah pecah semua. Itu makanya aku nggak Untung bisa. nggak ada korban. Ya alhamdulillah. Maksudnya yang kecelakaan kan kena sama mobil teman aku itu kan. Aku maksudnya maksudnya apa namanya? Diurusin. Iya diurusin Iya. semuanya segala macam lah. Tanggung jawab. maksudnya Dan tanggung nggak ada jawab yang gitu. kenapa-kenapa juga. Alhamdulillah karena kenapa? Memang dia cedera waktu itu. Pada saat dia cedera cuma aku tanggung jawab. Cuman, aduh. Iya, sebahaya. Kita kok jadi ngomong gampang tidur ya? Dari mana ya? Gara-gara komunikasi jangan tidur kalau gitu. Iya. Udah lah, Masya Allah. Mungkin kita ini kali ya sayang nanya-nanya kan sekarang kan Adam udah lebih paham ya kamu kasih tahu. Nah berarti udah mulai ditanamin kayak basic-basic agama. Betul. Nah gitu awal ngajarinnya pas umur berapa terus apa dulu kak? Dari kecil. Sedini mungkin sih Kalau- tauhid dulu ya. Betul. Penanaman kalau menurut aku dan aku balik lagi kita kan belajar dari para ustadz juga ya ilmu-ilmu parenting gitu ya dan ditanamkan adalah tauhid. Kan memang kalau di Al-Quran juga dijelaskan ya bagaimana Luqman berdialog dengan anaknya gitu ya. Jadi bagaimana penanamannya? Kalau misalkan jangan menyekutukan Allah dan lain-lain gitu ya. Cuman ini penanaman tauhidnya itu lebih bahasa kita kepada anak gitu. Ringan. Iya, jadi misalnya contoh bagus ya sayang ya mataharinya ya, iya bagus ya. Misalnya matahari baru terbit itu yang ciptain Allah loh. Gitu. Allah itu Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan semuanya. Lihat tuh semua ada kan? Iya. Ini semua karena Allah gitu. Jadi tauhidnya tuh yang harus ditanamkan kepada anak. Sampai kita tuh ada permainan kalau bukan permainan. Jadi kayak misalnya main di tempat gelap misalnya itu walaupun nggak boleh main di tempat gelap juga maksudnya nggak dianjurkan lah ya. Maksudnya kayak dari kecil aku membiasakan anak-anak aku untuk tidak takut akan itu gitu. Karena aku dulu takut gelap banget loh. Beneran. Iya takut hantu gitu kan. Iya bener. Jadi anak aku didik tidak nonton film hantu. Jangan itu nggak boleh. Iya. Kalau menurut aku ya. Iya. Karena Bukan, iya itu pilihan sih, cuman kalau aku gini, kita pengen dia nggak takut hantu, tapi kita sajiin film hantu, Nakut-nakutin. jadi kayak ngapain gitu ya kan? Jadi Iya. kayak kalau kita ya kan setiap orang tua punya Beda-beda masing-masing. lah ya. Kalau kita lebih baik anak-anak kita tidak diperkenalkan film-film hantu, ngapain nakut-nakutin dia gitu Iya, loh. iya, iya. Karena itu pengaruhnya besar. Misalnya kalau di gelap itu, aku bilang, sayang ingat ada Allah ya, Allah selalu sama kita nih gitu ya. Jangan pernah takut sama siapapun kecuali sama Allah gitu ya. Iya, jadi Adam tuh kalau kadang-kadang kalau sama adiknya suka gitu. Ayo ini ada Allah gitu maksudnya kayak gitu kan. Jadi kita harus tanamin dan benar kata Syuren, kita juga ketika ingin menanamkan keyakinan kepada Adam juga kalau kami memang sangat tidak menganjurkan untuk tidak nonton film-film, tidak menganjurkan film-film yang menakut-nakutin, horor lah kita bilang gitu kan. Kita hindari karena kasihan Kasihan, anaknya nanti karena dulu mimpi, karena takut. betul karena Iya dulu sih. aku juga takut gara-gara nonton film horor. Iya, tapi bener sih. Gitu. Jadi kebayang kan? Iya. Iya, aku kebayang masih. Ingat banget tuh film dulu tuh ada. Sama, Dulu sama. ada. Ada film yang sampai hari ini Apa? takut aku mandi di betak gara-gara adegannya gini di sininya. Aduh. Hantu gitu. Sampai sekarang gue takut. Aduh. Kalau Jadi aku kayak gue nggak mau ngelakuin itu ke anak aku Iya. gitu. Jadi kayak gue nggak mau lihat anak aku ya. gue dan aku bahasa Indonesia gue apa sih sebenarnya? Anak aku. Jadi kayak kita udah
itu prinsip orang tua. Iya. Jadi kayak Iya. kita udah ngobrol nih, apa yang tidak nggak boleh, apa yang boleh untuk anak-anak. Dan prinsipnya apapun itu yang kita kenalin jangan sampai beda antara ibu sama bapak. Iya. Anaknya bingung nanti. Penting tuh. Iya, Itu benar. anaknya bingung. Misalnya contoh, dari yang paling ringan, makanan deh. Makanan apa yang nggak boleh, itu dua-duanya nggak boleh. Jangan sampai, nggak boleh sama Abi, berarti mau ke Mami. Nah itu kita nggak mau tuh. Iya, iya. Gitu. Harus Jadi komunikasi benar-benar dulu. yang Iya, iya. dua-duanya nggak boleh. Mau dia minta ke aku nggak boleh, mau minta ke Kak Wisnu juga nggak boleh. Semua mainan, Iya. game, Iya. TV, tontonan apa, jadi kayak semuanya tuh satu kepala Nggak gitu loh. bisa dipecah gitu ya. Nggak bisa maksudnya. dipecah gitu. Dan itu harus komitmen ya, nggak boleh Komitmen. diem-diem di belakang salah satunya. Oh nggak Boleh. boleh. Boleh deh. Udah Jangan. itu melanggar. Iya. Karena kita udah punya pengalaman dulu ya Sang ya. Iya. Pengalaman. Aku punya pengalaman orang tua aku divorce karena beda. Karena beda didikan, dua-duanya alhamdulillah baik, tapi anaknya bingung. Jadi oke, aku kalau ngelakuin ini aku ke mama. Oke, kalau ngelakuin ini ke papa. Karena dua-duanya nggak sejalan. Dan itu aku bersyukurnya apa? Hikmahnya aku jadi sama Kia belajar. Oh berarti kita nggak bisa kayak gitu. Karena orang tua aku fair banget orangnya. Ini kesalahan kita, kalian jangan ngulangin lagi nih. Jadi jadi kayak apa ya? Kayak bukan perjanjian, kayak komunikasi antar suami istri tentang pola asuh anak tuh penting banget gitu. Jangan sampai anaknya tuh bingung. Karena dulu aku bingung. Iya. Aku bingung banget. Papa aku nyuruh aku pakai hijab dari kecil. Mama aku nggak tega sama aku pakai jilbab. Jadi aku pakai jilbab depan mama. Papa, depan mama aku buka. Tapi pas SMP karena udah head, ya mama nyuruh aku pakai hijab. Iya. Tapi aku udah kebiasaan pola yang berbeda gitu. Jadi kayak itu contoh kecilnya. Tapi dua-duanya masya Allah agamanya bagus. Kalau Orang baik, tua aku baik. baiknya minta ampun. Mama Cuman- baik banget, papa baik banget. Tapi polanya berbeda yang bikin anaknya bingung. Tapi alhamdulillahnya pelajaran itu yang kita ambil. Oh berarti Dan kalau berantemnya keluarga. di belakang nih, debatnya Bukan di beda belakang, pendapat, ya, iya beda debatnya di pendapat. belakang, tapi nyampe depan anak udah satu suara. Satu suara itu penting banget tuh, satu suara. Jangan beda di dulu di Iya. depan ya mereka. Balik ke tauhid sih. Kalau kita ajarin pertama yang penting tauhid dulu, jangan berat-berat. Contohnya Iya, gini, ringan-ringan aja. ada yang lagi ringan, dia jatuh nih, ya anak-anak kan sering jatuh. Ih masya Allah, jangan langsung aku ngomong diobatin ya. Jadi langsung gini, masya Allah mami doain ya biar Allah sembuhin. Iya. Jadi dia tahu Pertama yang doa nyembuhin dulu, Allah. habis itu baru pakai Iya, obat ya. aku doain. Nah, abis ini mami obatin, baru mami tutur gitu. Dan sampai sekarang, kalau aku sakit, anak-anakku selalu datang, Adem doain ya, Hawa doain supaya Allah Bisa nyembuhin sembuh. mami. Abis itu baru dia pijitin gitu. Jadi kayak, banget. masya Allah. Kalau misalnya, ya anak itu kan gimana ya, ngeliat orang tua banget Iya. sih gitu. Itu sih jadi kayak tauhid yang ringan-ringan dulu. Abis itu ke sholat pun nggak disuruh, kita Iya, praktekin sholat dulu. juga jangan dipaksa. Iya. Kita praktekin dulu, kita sholat depan dia, ibarat kata Sengaja ya. kita saya. pamer gitu, pamer depan Maksudnya anak. ya sengaja maksudnya ya. Sengaja depan anak kan kalau bapaknya ke masjid, kalau aku kan selalu di rumah. Bener-bener aku depan anak, mami sholat ya, sholat. Nah kan anak kecil mulai ngikutin. Jadi dia ngelihat, oh orang Islam harus sholat. Jadi ya ringan-ringan, jangan berat-berat dulu. Nanti nambah umur lagi, masukin lagi, nambah umur. Itu pentingnya nanya sama ustadz sebenarnya. Pola asuh 3 sampai 5 Ilmunya tahun ya. apa aja nih yang masih diajarin ya. Iya. Sholat juga jangan dipaksa, karena kan memang udah ada aturannya itu udah ada. Iya. Jadi kayak misalnya 7 tahun itu udah kita mengajak anak-anak kita untuk sholat. Mengajak ya, belum memerintahkan. Memerintahkan tuh kan konotasi, memerintahkan itu seperti wajib. Iya. Yuk, nggak boleh kamu ini loh gitu ya misalnya. Tapi 7 tahun tuh masih ajak, kan Adam udah 7 tahun. Jadi kita mengajak, tapi belum bahasanya tuh belum benar-benar harus gitu Ya ya. kalau lagi males, nggak kita paksa. Iya nggak bahasa. Oh Adam ya udah, Abi duluan ya. Tapi ingat nanti soalnya Adam kayak gitu. Dia suka tiba-tiba udah azan misal sholat zuhur, nanti Adam mau sholat gitu. Tiba-tiba udah azan asar dia marah-marah sendiri. Kalau nggak sholat zuhur nih gitu, dia marah-marah sendiri. Nangis, Kamu jadi gitu kita sih. puyeng sendiri. Nah, jadi kalau misal kita 7 tahun jangan, itu memang udah ajarannya kan seperti itu kan 7 tahun. Tapi 10 tahun udah saatnya kita mendidik anak kita harus sholat. Ya, kalau nggak sholat, ya berarti kamu mendapatkan dosa dari Allah. Ya, kita boleh menghukum juga dalam arti dengan yang baik ya, gitu ya. Ada hukuman buat anak-anak kalau bisa tidak sholat ketika 10 tahun. Itu perempuan dan laki-laki. sama Perempuan laki-laki? 10 tahun. Perempuan laki-laki. Perempuan bukan pas sehat ya? Perempuan enggak, kan ajaran Oh, ajaran, ajaran ya. buat mengajar anak-anak kita gitu loh. Karena nggak tahu kalau perempuan ya, cuman setahu aku kalau laki-laki memang kita sudah termasuk balik di umur 10 gitu. 10 tahun itu pas berapa ya berarti ya?
SD Tiga. kelas 3. Kelas 3 ya? Kelas 3 belum balik ya? Apa Belum Balik ya? Tapi kalau misalnya ajarannya 10 tahun itu udah termasuk untuk kita wajib. mengajarkan. Iya. Untuk bahasanya kalau nggak sholat berarti boleh dihukum gitu. Iya. Hukumnya juga hukum yang Bukan baik. hukum yang ini ya, Iya. jangan mengkonotasikan hukuman itu Oh boleh oh, mukul apa anak. gitu bukan. Iya. Tetap dengan lembut juga ya saya. Iya. Masya Allah ya saya, kita dapat pelajaran banyak banget lah. Masya Allah. Dan itu yang memang sekarang kita lagi Iya. sering kulik ya. Mm-mm. Karena kita tuh apa ya, sebagai orang tua baru punya anak semakin tumbuh, kita juga kalau aku pribadi excited plus takut. Iya, Takutnya Oh, tuh salah. iya salah. sama. Gimana Iya, kalau aku juga. salah ngedidik, gimana kalau yang aku lakukan tuh ternyata tuh berakibat buruk buat masa depan dia gitu loh. Iya. Jadi kita tuh lagi overthinking banget gitu. Gimana ya cara yang ngedidik yang benar gitu loh. Tapi kalau misalnya cita-cita anak atau dia pengen jadi apa gitu. Itu kalau dari kalian berdua sendiri mau diarahkan kah atau terserah kah atau gimana sih? Aku sih arahin iya Iya. sih pasti. Kita arahkan, tapi balik lagi ujungnya ke anak. Aku nggak mau maksa anak. Iya. Aku nggak mau maksa anak, tapi kita arahkan. Gitu. Jadi kayak umur mereka tuh kan kayak kita dulu ya kecil Iya. punya cita-cita, tapi Iya. kan masih Iya. berubah-berubah, Iya. ya kan. Tapi Adam sama Hawa, karena Sofia masih belum ngomong, Adam sama Hawa itu masih konsisten nih cita-citanya. Yang pertama tuh Adam pengen banget jadi astronot. Betul. Pengen banget jadi astronot. Aku sampai bilang kayak lama dong ninggalin maminya gitu kan. Aku nanya kayak Adam nggak mau berdakwah? Iya, nanti jadi ustadz di langit. Gimana tuh caranya? Nah, tapi ya udah ya namanya anak Anak. kecil. Iya. Kita oh gitu, iya. Tapi dia juga pengen banget jadi ustadz gitu kan, pengen banget dia seneng banget nonton ke ustadz kan. Pengen banget, tapi dia pengen banget jadi astronot. Nah yang kalau kedua, itu konsisten pengen jadi dokter binatang. Karena suka binatang dan gak ada jinnya Dokter sama hewan. sekali. Iya. Dokter hewan. Dia Padahal, bilang binatang soalnya. iya, padahal karena perempuan. Hmm. Kecoa aku kabur, diambil sama dia. Oh Hawa. Berani ya, berani banget. Hawa cacing dipegang. Wih. Cacing, Waduh. apa, penasaran banget. Makanya pas dia ngomong jadi dokter hewan, kamu cocok banget. Dokter binatang. Tapi dia nggak lihat Dokter siapa binatang. gitu kak? Enggak. Bahaya memang, kita takutnya kan Bahaya. ular apa ya. Wah, iya. Ngeri. Aduh, banget deh. Yang aduh. Dia apa? Langsung Kan ini apa tuh? Kayak ini apa ya? Waduh. berani. Hebat Gitu. Jadi enggak sih kalau cita-cita terserah mereka. Yang penting kita arahkan selama itu positif. Kan kalau jangan sampai cita-citanya negatif ya. Iya. Itu kan kita pasti arahkan, kita ajarin. Tapi kita bukan tipe orang tua yang kayak gak boleh jadi ini, harusnya jadi ini Ya, gitu. sebenarnya kalau dulu ada satu kelas parenting juga ya, ada di pusat dari Probolinggo, lupa deh, di beliau pokoknya Jawa Tengah. Beliau bilang, jadi anak-anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda dan punya minat yang berbeda-beda. Sebenarnya tugasnya kita adalah mapping anak-anak. Jadi anak ini kecenderungannya ke sini nih, dan kita lihat keahliannya memang di sini gitu. Jadi kita mappingin dan kuatkan di situ gitu maksudnya. Oke, makasih kak. Makasih banyak wejangan-wejangannya, tipsnya, Iya. benar-benar bagus banget ya buat Iya. kita. Terus Masih belajar ya, Masih maaf belajar. ya kalau ada salah, tolong koreksi. Oke, nah sekarang kita ada permainan nih kak. Apa ya? Kita mau main. Kita mau main pernah nggak pernah. Iya. Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan ke kakak, terus kakak kayak pernah apa enggak. Oke. Oke, kita bakal lihat seberapa kompak mereka. Lupa. Oke, Oke, silakan. langsung mulai ya. Yang pertama, pernah atau enggak lupa tanggal pernikahan? Belum. Satu, dua, tiga. Oh, sama-sama langsung. pernah. Di Nih, keberapa, pernikahan Kak? loh. Di tahun keberapa? Ya lupa juga. Sebenarnya memang kami tidak khusus ya untuk anniversary Iya. Kita bukan yang kayak ngerayain anniversary Iya. pas tanggalnya gitu loh, tapi ya Tapi sering di saling ini tuh saling itu dan Iya. ada segini gitu, saling mengucapkan. Maksudnya dalam arti makasih ya sayang, doain Iya, satu iya, sama lain. Iya. Nggak merayakan khusus sih, tapi kadang-kadang bikin juga ya. bikin kok, Iya, tapi bikin. suka nggak pas tanggal, jadi Tapi tanggalnya bukan suka iya. ngomongin. Bukan yang tanggal tepat hari itu. Tanggal berapa nikahnya? Ini hari ini. Masa iya? Nikahnya seminggu kemudian, 17.
Bukan. 17 September kita. Iya nikah 17. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Terus kalau hari ini apa kak? Hari ini Dulu. Kita tuh bukan nggak inget, kita ketukar mulu 10 sama 17. BTW sekarang tanggal 11. Bukan, Iya. bagi apa? 11 hari ini kan? Benar dong sayang, 11 November kita. 17 ya. Bukan maksudnya dulu 10. Parah banget sama tanggal. Berarti aneh pernikahan keberapa tuh? Tahun ini? 9. Oh, 8. Iya. Enggak. Adam 7 tahun ya, 8. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah kalau yang ini, pernah atau enggak lupa tanggal lahir pasangan? 1, 2, 3. Wow. Kalau Shiren pernah. kan gue jujur. Iya, kalau aku enggak. Oke. Aku tahu. Tanggal berapa? 4 Maret. Tahun? Tuh kan? 8 5 Hah? 84. Enggak, padahal udah benar. Cuma begini aja kan beda 7 tahun gitu lah. Iya bener Iya benar. Iya bukan. Berarti nggak lupa. 4 Maret 85. Aku berapa? Kamu aja. Mas, Aku berapa? mati. Parah dia sudah ngetes. Ada lagi mikir kan sekarang. Masa kamu nggak tahu? Malu. Tahu. Apa? 29 Januari. 28. Berarti pernah. Hari ini pernah ya. Bukan 29 92. Itu mata kamu kali. Ya Allah. Ayo. 8. Januari 92. 28 dah ya. Masih 28. Soalnya mama pun 31. Iya. Jadi aku ingatnya 31 Januari, kamu 28. 28. Intinya lupa udah. Iya, tapi intinya lupa. bijak. Lanjut ya. Pernah atau enggak marah-marah karena hal sepele? 1, 2, 3. Iya. Manusia Wajar ya, Wajar, wajar. wajar. Pernah atau enggak ngecek HP pasangan diam-diam? 1, 2, 3. Maksudnya kamu? Pernah, tapi nggak ke. Kalau kamu mah bukan pernah. Aku sering banget. Aku sering banget. Dan dia udah tahu jadi aku tuh. Ya. Udah aku sering. Pertanyaan selanjutnya ini kali. Kapan terakhir ngecek HP pasangan? Udah lama. Oh, udah lama. Lama. Udah lama. Nggak, karena waktu itu Aku jarang banget pas- bukain pas- dia sebenarnya. Nggak, kalau Kak Wisnu jarang. Aku lebih sering. Karena aku percaya. Amin, aku yang percaya ya. Cuma aku pengen tahu perkembangan aja. Kepo ya, kadang-kadang. Apa tuh kalau nasihatin semutan. Nggak boleh ya. Jadi kayak itu kan hak suami, jadi izin dulu sama suaminya. Jadi dari situ aku udah takut. Iya. Berarti Bisa izin- jadi bisa dihapus dulu. Iya. Gue pakai Apa aplikasi. tadi kayaknya? Ya berarti izin berarti kan saya mau pinjam HP kamu dong mau lihat. Iya, dadakan aja. Iya. Oh. Nggak apa-apa, aku ngomong. Ini di handphone tuh mau ngecek. Gitu. Aku Nggak percaya. apa-apa. Tapi jangan Kasih diam. aja, tapi jangan diam-diam. Kalau dulu aku diam-diam dia tidur aku cek. Iya. Aku juga sering. Makanya aku tiap malam itu kok ngeliat kamu kok percaya banget istri. Iya masa Aku lihat cek handphone. Kadang sebagai suami pura-pura tidur. Padahal kita tahu lagi dicekin. Iya, jadi pasti nasihatin Ustaz izin berkurang. Kebiasaan itu berkurang. Iya. Lanjut. Pernah atau enggak mandi seharian? 1, 2, 3. Pas hamil. Pernah atau enggak nyimpan foto muka jelek atau foto aib pasangan? 1, 2, 3. Nyimpan ya? Iya. Nyimpan di handphone kan? Iya. Itu mah hobi kita bercandaan. Nih, pernah atau enggak suami berduaan sama anak seharian atau cuma setengah hari aja? 1, 2, 3. Kalau setengah hari. Setengah hari. Wih, berarti lebih dari 15 menit dong? Oh kalau kan bukan nemenin Oh, dari sekolah. sekolah ya? Nah, itu sebelum sekolah terjadinya. Kalau sekolah aku yang marah-marah nanti. Selain sekolah ya. Sayang. Nemenin Nggak kayak bisa. olahraga. Terus kan nemenin berkuda. Oh, iya, nemenin. Pernah atau enggak pas udah menikah ya? Pernah atau enggak tiba-tiba bahas soal mantan?
1, 2, 3. Tapi tidak dianjurkan. Oh, tidak dianjurkan. Iya. Kenapa tuh? Habis itu Enggak bukan dampaknya bahasa apa? jelek tapi ya, bukan bahasa Kita jelek. ngobrol. Iya. Terus gini, waktu itu kan kita pengajian. Ya. Dan itu tidak dianjurkan di Islam. Buat apa kita mengungkap masa lalu kita ke pasangan kita. Iya. Dan ujungnya waktu itu kita berantem akhirnya. Padahal niatnya Iya, ngobrol iya, kan. iya. Jadi terus abis itu langsung mikir kayak, wah emang bener harusnya nggak usah ngapain sih. Terus kita Iya. lewat gitu kan. Kan kita udah ada pernikahan, jadi Semua orang ngapain. tuh punya masa lalu. Semua Iya. punya masa lalu gitu. Jadi kadang-kadang kita kepo ya. Hmm. Nanya, dan waktu itu pas banget kajian tentang rumah tangga, Ustadznya bilang gak usah nanya-nanya soal masa lalu suami, masa lalu istri, apalagi yang dulunya masih pacaran, punya pacar ini ngapain, itu kan udah aib, kita udah tobat, Iya, iya. terus ditanya-tanya lagi Iya, gitu, iya. jadi aku salah. Iya. Bentar, Oke. kayaknya nggak ada deh itu di Apa? pertanyaannya. Masa sih? Dia pertanyaan sendiri loh tiba-tiba. Enggak, tapi tidak dianjurkan, gitu. Iya. Oke. Dah. Berarti kita udah sampai ke penghujung acara. Oh belum, tadi satu lagi ya? Bukan? Udah. Oh udah. Banyak kayaknya. Kayaknya satu lagi lebih seru nih. Ya, dan kita mau menutup ini karena ini apa playlist Minta Wejangan, jadi kita akan menutup ini dengan wejangan juga dari Tadi kan mungkin dari Kak Syiriat, sekarang Ya, sekarang mungkin dari Kamu, kan tadi apa aku udah sih di opening. wejangan buat pasangan muda ini? Kalau aku sih ya nggak ini ya, cuman coba sharing aja, ciptakan komunikasi yang baik lah antara suami dan istri, karena bagaimanapun juga kepercayaan dan ya atau saling percaya itu insya Allah akan timbul juga salah satunya atas izin Allah ya, dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi selalu ciptakan komunikasi yang baik, apapun itu cerita sama istri, apapun itu istri juga, apalagi istri ya, istri kan paling sering pengen curhat lah, pengen itu, coba dengarkan lah. Jadi komunikasi yang baik itu kan adanya adanya pencerita yang baik dan ada pendengar yang baik gitu. Jadi bahasanya ada yang cerita, tapi pendengar tuh harus jadi baik juga kan, gitu kan, dalam arti coba dengar, oh gitu ya, nanti coba kasih solusi kalau ada solusinya gitu. Kalau aku mungkin banyak sebenarnya kalau soal pernikahan, karena yang kami dapat ya dari Ustadz juga gitu ya, cuman salah satunya mungkin ciptakan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Insya Allah. belajar gitu. Belajar. Mungkin teman-teman juga banyak pelajaran ya hari Iya. ini. Banyak yang relate. Iya. Intinya harus lebih percaya pasangan kita sih dibanding mulut orang lain. Wah itu juga. Jangan, apalagi kalau dipanasin dari orang-orang gitu ya. Jangan. Sama aja sih yang penting ya, jangan terbiasa ceritain soal pasangan ke orang lain sebenarnya. Oh, jangan, Iya. bukan jangan biasakan. Oh, apa itu? Iya jangan. Jangan. Aku walaupun sedekat itu sama Jangan. Kia, aku jarang banget ceritain soal Kak Wisnu. Karena Iya. apalagi itu aib. Iya. Jadi tuh Iya. jangan diceritain sih. Berarti even ke keluarga juga nggak? Wah aku jarang banget sih. Aku jarang. Jadi Iya. kayak mamaku tuh hampir nggak pernah tahu kalau aku berantem gitu. Jadi kayak kalian namanya ibu, takutnya bawa Pasti perasaan. tendensinya kan. Iya, jadi Iya. kayak aku tahu sifat mama sayang banget sama aku, jadi kayak gak tahu, aku kasih taunya baik-baik aja. Jadi kayak kita coba, kan kita udah nikah nih, udah selesain sendiri aja gitu. Kalau ke Kia aku nanya hal lain untuk akunya nih, akunya introspeksi apa nih, tapi nggak pernah cerita. Misalnya kalau Wisnu lagi salah, aku nggak pernah cerita gitu. Jadi udah aib suami kita aja yang tahu. Itu yang kita coba lakukan juga ya. Iya. Kita sejauh ini juga, aku selalu bilang juga sama dia, pokoknya keluarga kita tahu yang baik-baik aja. Yang baik-baik ya kita aja berdua kan. Ya. Kecuali kalau memang ada mau Ya, maksudnya udah berat, Iya. butuh ada penengah, ya itu nggak apa-apa masing-masing. Iya. Cuma kalau misalnya kayak yang kecil-kecil ngapain? Dia mau salah. Iya. Besar. Soalnya dari kecil jadi besar takutnya. Iya. Maksudnya itu Betul. kita hindari besar dari kecil. Tapi kalau udah besar, ya kita juga butuh keluarga Iya. dong. Keluarga kan pasti pengen terbaik Itu buat kita. masukan juga kan? Betul, Apa? Iya, masukan. butuh masukan. Tapi kalau aku yang kayak kecil-kecil di rumah tangga tuh kan sering banget. Iya. Aku hampir nggak pernah cerita. Walaupun mama mertua tinggal di rumah. Jadi mama nggak tahu kita berantem tuh. Mama nggak tahu. Bahaya. Iya. Tapi kena dia, bukan aku. Iya. Oke, yaudah gitu aja video kita kali ini. Makasih banyak, makasih. Sama-sama. Makasih, Kak. Maaf ya kalau salah-salah. Iya. Kita juga ada video juga di channel ya? Family. Iya, betul. Nonton dong. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.